Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang berhubungan dengan logistik, packaging dan DG, dan juga warehouse operation management. Yang pertama adalah logistik. Istilah logistik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti rasio, kata, kalkulasi, alasan, pembicaraan, orasi. Pengertian logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau seni dalam melakukan proses penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan dan juga penghapusan terhadap berbagai barang atau alat-alat tertentu. Logistik adalah serangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap suatu proses pemindahan barang baik jasa, energi, ataupun sumber daya yang lain dari tempat awal menuju tempat tujuan. Logistik juga merupakan seni mengirim barang secara modern, yang mana terdapat tahapan serta fungsi yang berguna untuk mencapai tujuan tertentu. Logistik adalah bagian dari supply chain yang menangani arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses procurement, warehousing, transportation, distribution, dan delivery service sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki konsumen secara aman, efektif, dan efisien. Mulai dari point of origin sampai dengan point of destination. Secara umum, atau definisi logistik adalah sebuah ilmu yang mencakup beberapa hal seperti penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran, dan juga penghapusan pada alat dan barang tertentu. Selain itu juga terdapat penghapusan barang atau jasa yang sudah tidak layak guna. Secara umum, logistik ini memiliki tujuan untuk membuat pengiriman barang menjadi lebih efektif. Yang selanjutnya adalah tujuan logistik. Tujuan logistik sendiri yaitu mendapatkan barang, waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau, tetapi tetap aman memberikan profit bagi penyedia jasa logistik. Kegiatan logistik sendiri bertujuan untuk penyediaan suatu barang yang tepat pada waktunya dan tempat yang tepat. Perusahaan harus melakukan serangkaian kegiatan seperti proses pengadaan barang, kemudian kegiatan produksi, dan distribusi. Selain itu, ada beberapa tujuan logistik yang terdapat atau terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional adalah merupakan tujuan pertama dari berlakunya logistik, yang mana persediaan barang harus cukup untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Yang kedua adalah tujuan keuangan. Selain itu, ada pula yang namanya tujuan keuangan. Pastinya setiap produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal dari kerugian seminimal mungkin. Kemudian tujuan keamanan. Keamanan barang menjadi prioritas setiap pengirim produk maupun barang. Pada dasarnya, saat era modern ini, logistik telah memiliki standar keamanan masing-masing, baik dari pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman sangat diperhatikan. Manfaat logistik. Ada beberapa manfaat dalam logistik seperti perencanaan pemenuhan kebutuhan barang, sebagai tempat simpan, memelihara kualitas barang, efektivitas dan efisiensi distribusi, manajemen anggaran. Selanjutnya adalah packaging dan DG. Packaging adalah materi yang membungkus produk. Fungsinya melindungi dan memudahkan konsumen membawa produk tersebut. Selain itu juga packaging juga bisa disebut desain kreatif yang mencampur bentuk, struktur, material, warna, beserta elemen-elemen desain lainnya dengan informasi produk sehingga barang tersebut dapat dipasarkan. Packaging bisa menjadi ciri khas dari produk yang ditawarkan. Ibaratnya packaging adalah garda terdepan dari produk, karena ketika orang melihat sebuah barang, hal pertama yang akan dilihat adalah kemasan atau packaging. Ada beberapa fungsi packaging seperti sebagai pelindung produk, sebagai daya tarik pembeli, sebagai sarana promosi, dan juga menciptakan prestige dari pembeli. Kemudian ada beberapa jenis packaging, antara lain adalah packaging primer, packaging sekunder, packaging delivery. Selanjutnya adalah warehouse operation management. Manajemen pergudangan adalah teknik yang digunakan untuk mengontrol serta mengelola barang di dalam gudang, baik keluar masuknya barang hingga penataannya. Sistem manajemen ini sangat penting adanya karena dengan manajemen kita bisa memantau informasi terkait barang dan stok yang ada. Kegiatan penyimpanan barang di dalam gudang sangat penting dalam kegiatan bisnis. Kenapa? Karena hal tersebut nantinya akan berimbas pada proses pendistribusian barang. Jika pengelolaan berantakan, maka otomatis distribusi barang juga akan terganggu sehingga perkembangan perusahaan juga akan terhalang.
Sebelum barang didistribusikan kepada para customer, informasi dari persediaan di dalam gudang perlu dipastikan terlebih dahulu agar keluar masuknya barang dapat dikontrol. Dengan begitu, kemungkinan adanya kelebihan atau bahkan kekurangan stok dapat dihindari atau ditiadakan. Ada beberapa konsep manajemen pergudangan, antara lain penerimaan barang, pendataan barang, penyimpanan barang, dan juga pendistribusian barang. Secara umum, fungsi utama dari adanya gudang adalah menyimpan barang. Sedangkan di dalam dunia bisnis, tempat ini bukan hanya untuk menyimpan saja. Fungsi adanya manajemen gudang di dunia bisnis sangat banyak, antara lain menyimpan barang dengan aman, mengurangi biaya transportasi, memantau stok barang, mendata inventaris secara tepat. Ada beberapa hal atau beberapa tujuan dari manajemen pergudangan, antara lain manajemen gudang bertujuan untuk memastikan kuantitas serta kualitas barang di dalam gudang sebagai stok persediaan. Tujuan selanjutnya adalah memperbarui informasi barang secara berkala sehingga pebisnis dapat memantau keadaan gudang dengan informasi terbaru dan terkini. Ketiga, mencegah terjadinya kesalahan distribusi karena barang sudah dikelola dengan baik dan benar. Yang keempat, manajemen gudang memiliki tujuan untuk merapikan data administrasi sehingga pemantauan stok barang mudah dilakukan. Manfaat manajemen pergudangan antara lain menekan biaya operasional, meningkatkan efisiensi kinerja karyawan. 3. Tingkat kepuasan pelanggan juga pasti akan bertambah. Secara garis besar, manajemen pergudangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengelola gudang agar menjadi tempat penyimpanan yang lebih efektif dengan pengelolaan gudang yang baik. Maka akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Terima kasih, sekian pemaparan saya dari logistik, kemudian warehouse operation management, dan juga packaging dan DG.